selama dia tergolong makhluk hidup, tumbuhan dan hewan ini dia disusun dari suatu sel ya. Jadi dia disusun dari struktur sel baik hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya, dengan kompetensi dasar yaitu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan ya. Kemudian dengan tujuan pembelajaran, jadi tujuan yang ingin kita capai di sini ada dua. Yang pertama itu kalian mampu menganalisis perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan melalui gambar ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan, bisa nampak tidak gambarnya ya. Kalian amati gambar 1, 2, dan 3. Kalau yang kedua dengan yang pertama sama? Beda. Coba. Nah, ini apa namanya? Rizka Saputri. Gambar kedua itu kulit wajahnya sedikit keriput. Ya, jadi kulit wajahnya sedikit keriput dari gambar 1. Bagaimana yang lain? Sama ya? Iya. Oke. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, video kali ini kita akan membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaan pertama dilihat dari dinding sel ya. Saya ingin bertanya, pada sel hewan memiliki sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Mengapa bisa demikian? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Pertanyaannya wabarakatuh. bagus sekali. Coba Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu, kenapa sel tumbuhan itu ada Sentriol. sedangkan di sel tumbuhan itu tidak? Sentriol itu pada tumbuhan tidak ada karena tugasnya itu telah digantikan oleh vakuola. Iya. Jadi dia menurutnya bahwa dia digantikan oleh vakuola, betul enggak? Sebelum kita melakukan pengamatan, Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok dan Ibu akan bagikan LKPD ya. Jadi nanti kalian kerjasama mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam LKPD ini. Peserta didik itu mempersiapkan alat dan bahan. Jadi perwakilan kelompok itu maju di depan ya. Kita mulai dulu dari kelompok 1 dengan teman-temannya sebagai bantu ya. Mikroskop, ambil mikroskop, kemudian preparat ambil 2. Ya, 1 ya. Bawang merah ya. Jadi kalau yang nampak ini selnya itu tertutup karena dia yang pertama sudah bawang merah itu tebal ya. Dia ketebalan harusnya tipis setipis mungkin supaya hasil yang kalian lihat itu bagus ya. Silakan kalian mengamati di bawah mikroskop. Kemudian kalau hasilnya sudah nampak itu bisa digambar bagaimana hasilnya ya. Dan kalian juga harus membuat laporan hasil pengamatan ya. Ambil yang tipisnya, kalau tebal itu hasilnya tadi selnya itu berlapis-lapis. Saja dulu, nanti setelah digambar diamati baru kan lagi. Jadi bisa maju di depan di sini ya. Jadi Ibu sudah tampilkan
dari gambar. Apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Lihat KPD-nya. LKPD-nya sudah? Oke, yang lain diperhatikan ya. Berdasarkan hasil analisis bagian organel sel pada soal nomor 1, apakah perbedaan organel sel antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Jawaban kami, pembeda kloroplas yang terdapat pada sel hewan. Nah, saya kira itu hasil presentasi dari kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya hasil diskusi yang ada di dalam KPD yang baru saja tadi kalian presentasikan ya, dan yang mendapat misalnya masukan dari temannya itu bisa diperbaiki. Dari hasil presentasi dan diskusi tadi ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai tadi selesai mempresentasikan? Kelompok 2 ini siapa namanya? Disebut siapa namanya? Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmiati, perwakilan dari kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sel hewan memiliki sentriol dan lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat Mati di bawah mikroskop. Ya, kita beri aplaus lagi. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Masih ada? Cukup? Jadi itu dia kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya mari kalian lihat ya, diperhatikan kemari. Ini tadi ada yang ditanyakan di dalam LKPD-nya ya, dilihat yang lain. Bagian-bagian untuk soal sel tumbuhan, sel hewan itu nomor 1-nya itu adalah nukleus, RNA halus ya, badan Golgi, RNA kasa, mitokondria, membran sel, mikrotubulus, kemudian ribosom, sentriol, dan lisosom ya. Sedangkan kemudian untuk perbedaannya sendiri itu ada 5 ya, dan bisa juga ditambahkan tadi ukuran selnya atau bentuk selnya juga bisa ditambahkan ya. Yang mana kalau bentuk sel pada sel hewan itu dia bentuknya tidak tetap, sedangkan pada sel tumbuhan itu bentuknya tetap ya. Nah, perbedaannya itu yang pertama dia memiliki dinding sel ya, pada sel tumbuhan, sel hewan tidak. Kemudian memiliki plastida, pada sel tumbuhan, pada sel hewan tidak ya. Kemudian itu untuk pembelajaran, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Saya tanya kalian bagaimana, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, karena waktu kita sudah cukup ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang bioproses pada sel ya, bioproses pada sel. Nanti kalian baca-baca bukunya untuk pertemuan berikutnya ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh siapa nih? Samri Junior. Teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa. Doa teman. Berdoa teman.